Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa di perkuliahan online mata kuliah filologi. Dan kali ini kita akan membahas sejarah filologi di dunia Islam atau di kawasan Timur Tengah. Sebagaimana yang pernah kita pelajari dalam mata kuliah sejarah peradaban Islam, sebagian besar kawasan yang sekarang dikenal dengan sebutan Timur Tengah sebelumnya adalah kawasan yang berada di bawah kekuasaan Bizantium atau Byzantine, kawasan Romawi Timur. Di kawasan-kawasan tersebut, penyalinan dan pembacaan atas naskah-naskah Sunnah sudah menjadi tradisi, ya. Bisa dilihat di sini petanya yang disebut dengan kerajaan Bizantium itu yang berwarna ungu, sementara kawasan yang disebut sebagai kawasan Romawi aslinya atau Romawi Barat, tapi seringkali hanya disebut sebagai kawasan Romawi, itu berwarna pink, ya. Yang berwarna ungu itu kalau kita perhatikan dan kita bandingkan dengan peta Timur Tengah zaman sekarang, maka sebagian besar yang disebut dengan kawasan Timur Tengah itu memang dulunya pernah dikuasai atau pernah menjadi kawasan Bizantium. Dan seperti tadi yang saya sampaikan bahwa penyalinan dan pembacaan atas naskah-naskah kuno itu sudah menjadi tradisi di masyarakat itu. Dan pada waktu terjadi penaklukan kawasan Syam dan Mesir di masa Khalifah kedua, yaitu Umar bin Khattab, kaum muslimin bersentuhan dengan tradisi tersebut. Kaum muslimin mulai berkenalan dengan sejumlah pengetahuan klasik Yunani, termasuk filsafat Yunani. Nah, ketika Bani Umayyah berkuasa, gejolak politik yang muncul berimbas kepada gejolak pemikiran kalam. Saat itu pemikiran filsafat Yunani mulai mendapat perhatian. Sebagaimana yang dicatat dalam sejarah, saat itu kan terjadi perselisihan teologis paling awal antara kaum Qadariyah, pendukung kebebasan kehendak, dan kaum tradisionalis Jabariyah, pendukung takdir Tuhan. Dan perselisihan tersebut berkisar pada masalah tanggung jawab politik penguasa. Kaum Jabariyah menyampaikan pemahaman bahwa para khalifah Bani Umayyah terbebas dari tanggung jawab teologis karena semua adalah kehendak dan takdir Allah. Para teolog Qadariyah jelas-jelas menentang pendapat tersebut. Nah, sejak saat itulah maka para teolog rupanya merasakan kebutuhan yang luar biasa pada filsafat secara umum dan logika secara khusus sebagai alat bantu untuk menjernihkan konsep dan metode pembuktian mereka. Dan kebetulan kan ketika mereka menaklukkan kawasan-kawasan Bizantium itu, mereka ketemu nih, dan kemudian mereka melihat kok ada orang-orang yang kemudian melakukan penyalinan dan penerjemahan dan kajian terhadap bidang yang bisa dikatakan baru buat mereka, buat kaum muslimin saat itu, yaitu masalah filsafat dan logika. Karena itu maka saat itu karya-karya filsafat Yunani mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada abad ke-9 Masehi. Umat muslim mengawalinya dengan mempelajari teks-teks tersebut, berikut terjemahan-terjemahannya, dan juga komentar-komentar yang ada. Mereka kemudian menulis komentar mereka sendiri, yang kalau dalam mata kuliah yang lalu kita sebut komentar tersebut disebutnya syarah, atau disebutnya juga skolia, ya. Mereka kemudian juga membuat ringkasan dan edisi kritisnya dalam bahasa Arab. Tapi gitu ya, perkembangan ilmu pengetahuan dan penelaahan atas naskah-naskah Yunani kuno itu di satu sisi memang membuka cakrawala baru ilmu pengetahuan, akan tetapi di sisi lain menghadirkan tantangan yang luar biasa besar bagi dasar-dasar akidah umat Islam.
disebutkan bahwa dalam sejarahnya yang masuk ke dunia Islam bukan hanya pemikiran-pemikiran yang netral, melainkan juga beragam pemikiran yang bertabrakan bahkan dengan akidah. Ada pemikiran ateisme, materialisme. Jadi sejak zaman dulu pun bagi teman-teman yang belajar filsafat dan kemudian ketemu ada paham-paham ateisme dan materialisme, itu juga sudah mulai muncul di zaman itu. Di zaman ketika sebelum Islam, dan kemudian sudah dipelajari, sudah berkembang di beberapa kawasan di dunia, dan kemudian ketika bersentuhan dengan dunia Islam, maka kemudian paham-paham tersebut juga masuk ke dalam dunia Islam. Yang dalam pandangan mazhab Ahlul Bait, situasi seperti ini adalah salah satu alasan mengenai urgensi keberadaan para penjaga agama. Nah, kita sedikit membahas tentang teologi ya, karena ini sangat penting untuk bisa menghubungkan bagaimana teologi filsafat itu terhubung erat, perkembangannya sangat terhubung erat dengan fenomena kegiatan-kegiatan filologis yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Secara etimologis, kata teologi berasal dari bahasa Yunani. Theos berarti Tuhan dan logos berarti ilmu. Jadi teologi berarti ilmu tentang Tuhan atau ilmu ketuhanan. Nah, seperti yang pernah kita pelajari ketika kita di pertemuan pertama, di perkuliahan pertama yang terkait dengan filologi, asal kata filologi, logos itu selain bermakna ilmu, juga bermakna kata-kata. Ya kan ya? Filos dan logos. Ya, logos itu bisa bermakna ilmu, bisa bermakna kata-kata. Dan di sini juga berlaku, logos juga bermakna kata-kata. Dalam istilah teologi, logos juga bermakna kata-kata. Sehingga teologi secara harfiah bermakna kata-kata atau firman Tuhan. Maka teologis bermakna segala hal yang terkait dengan firman Tuhan. Ya, kalau kenapa sih? Dan kemudian menariknya itu ketika masuk ke dalam istilah Islam, maka yang dipakai adalah ilmu kalam. Kalam itu sendiri artinya kata-kata. Jadi kenapa kok disebut ilmu kalam? Karena memang karena ada hubungannya dengan makna awal dari teologi itu sendiri, yang logosnya itu diartikan sebagai kata-kata. Secara terminologis, maka teologi adalah ilmu yang membicarakan Tuhan dan berbagai ajaran Tuhan berdasarkan kepada firman-firman-Nya. Dalam teologi, firman Tuhan menjadi premis mayor. Kemudian dari premis mayor itu dihasilkan berbagai diskursus cabang ilmu-ilmu agama. Jadi pembahasannya, maksud saya gini, jadi dalam teologi itu dikatakan bahwa yang namanya orang-orang yang membahas teologi adalah orang-orang yang sudah sama-sama percaya dan meyakini premis mayornya bahwa firman Tuhan itu benar. Nah, dari sana, dari firman firman Tuhan itu benar. Kalau di dalam Islam itu artinya adalah kalamullah itu benar, Al-Quran itu benar, dan kemudian mengandung ajaran-ajaran kebenaran, dan kemudian dibahas bagaimana apa gitu maksud dari kalam-kalam ilahi tersebut. Dan ternyata memang kan kita mendapati bagaimana muncul beragam pendapat, berbagai macam aliran yang sama-sama berangkat dari Al-Quran, berangkat dari firman Tuhan. Sebagian memaknai teologi sebagai filsafat agama. Dengan demikian, maka teologis bermakna cabang filsafat yang menjadikan Tuhan dan berbagai firman ajaran Tuhan sebagai objeknya. Jadi melalui teologi ini kita menempatkan agama sebagai sebuah fenomena filsafat. Agama dimaknai sebagai ajaran yang merupakan produk perenungan dan penalaran yang bersifat deduktif. Nanti kalau dalam pembahasan mengenai teologi, mungkin saya tidak tahu apakah sudah pernah dipelajari atau tidak oleh teman-teman filsafat. Itu dikatakan bahwa ada beberapa pandangan terkait dengan agama.
agama itu fenomena apa sih? Ada yang mengatakan agama itu adalah fenomena sosial. Ada yang mengatakan agama itu adalah fenomena psikologi. Ada yang mengatakan itu adalah fenomena budaya. Ada yang disebut dengan fenomena intelektual tapi dalam pengertian yang negatif. Artinya kan dikatakan bahwa agama itu adalah fenomena yang muncul ketika orang-orang masih dalam kondisi kebodohan. Ketika orang-orang pada masa itu di zaman dulu mereka tidak mengetahui apa yang menjadi sebab bagi munculnya berbagai macam fenomena alam, seperti ada gempa bumi, gerhana matahari, karena mereka tidak tahu apa itu penyebabnya, dan kemudian akhirnya mereka menyimpulkan bahwa itu adalah sebuah fenomena supranatural, dan yang disebut dengan supranatural itu adalah Tuhan. Dan kemudian lahirlah ritus-ritus untuk menyembah atau misalnya memuja yang menjadi penyebab munculnya sesuatu yang aneh tersebut. Itu ada sampai sekarang ada yang mengatakan fenomena agamis seperti itu. Akan tapi dalam Islam itu dikatakan bahwa agama itu adalah fenomena perenungan, adalah fenomena kontemplasi. Ada alur berpikir yang bisa ditelaah, dipelajari, diperdebatkan, dan kemudian memang bisa diadu gitu dengan siapapun juga. Jadi setiap orang, setiap masyarakat, setiap bangsa dimanapun juga itu bisa gitu berbicara mengenai agama, bisa akalnya akan sampai untuk bisa mendialogkan agama tersebut. Nah kemudian di saat itu sekali lagi bahwa yang nama tema-tema di zaman dulu pembahasan ilmu kalam didominasi oleh masalah-masalah sifat Tuhan seperti keadilan, kekuasaan, takdir, status Al-Quran, ikhtiar manusia, batasan Islam dan kafir, dan lain-lain. Terkait dengan tema-tema tersebut muncul beberapa aliran teologis dalam Islam seperti Syiah, Murji'ah, Maturidiyah, Asy'ariyah, Mu'tazilah, dan juga Khawarij. Nah, di sini adalah titiknya adalah naskah kuno Yunani yang digarap secara filologis di zaman itu memiliki peran yang sangat signifikan dalam diskursus teologi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, dan berikut ini silakan untuk melihat satu cuplikan film yang terkait dengan apa yang terjadi di masa Imam Ridho. همانا هیچ چیز از بدی بدتر نیست جز عقاب آن و هیچ چیز از خوبی خوبتر نیست جز ثواب آن و هر چیز از دنیا شنیدن آن بزرگتر از دیدن آن است و هر چیز از آخرت دیدن آن بزرگتر از شنیدن آن است. پس بسنده باشد شما را شنیدن از آنچه عیان است و خبر یافتن از آنچه در غیب نهان است و بدانید آنچه از دنیا بکاهد و بر آخرت بیفزاید بهتر است از آنچه از آخرت بکاهد و در دنیا زیادت آید. چه بسیار نقصان یافته ای که سود برده و زیادت برده ای که زیان کرد. آنچه بر شما رواست و بدان مأمورید وسیع‌تر از چیزی است که شما را از آن باز داشتند و آنچه بر شما حلال است بیش از چیزی است که بر شما حرام کردند. پس آنچه را اندک است به خاطر آنچه بسیار است واگذارید. امر چه اتفاقی افتاده؟ از من و آنچه را بر شما تنگ گرفتند به خاطر آنچه بر شما فراخ کردند به جا میارید. روزی شما ضمانت شده و شما مأمور به کردارید. پس مبادا خواستن آنچه برایتان ضمانت شده مهمتر از کاری باشد که بر عهده دارید. از ناگهان رسیدن اجل بترسید که
که امید بازگشت عمر رفته چون روزی از دست شده نیست. پس چنان که باید ترس از خدا پیشه گیرید و جز بر مسلمانی نمیرید. یا ابن رسول الله، سوالی دارم. بنشین. بگذارید سخن بگوید. اجازه دهید که پیش بیایم تا همه مرا ببینند و سخنم را بشنوند. بیا برادر، بیا. میبینی که همه منتظرند. سوال من این است: تو که خود را پسر پیغمبر میدانی و چنین سخنان زیبایی را به گوش این جماعت میخوانی، مردم را از دل بستن به این دنیا برحذر میداری و پیوسته از آخرت میگویی و عذاب دوزخ را یادآور میشوی، چگونه از شهر و دیار خویش جدا شدی و به مرو آمدی و ولایت عهدی این خاندان ظلم و ستم را پذیرفتی؟ حقیقتاً طالب جواب هستی؟ به خدا که جز این هیچ نمیخواهم. من از راه دور آمدم و به عواقب چنین سخنی در چنین مکانی، آن هم در حضور این جماعت، آگاهم. ولی چاری ندارم و میخواهم جواب سوال خیش را از زبان خودت بشنوم و مطمئنم که پاسخ قانع کنندی نخواهی داشت. پس به خاطر همین اطمینان است که از پیش مرا محکوم کرده ای و خنجری را در آستین خویش پنهان ساخته ای. بیشتی! هر کس که چنین سؤالی در ذهن دارد و طالب شنیدن جواب خویش است، همراه من بیاید. Dulu dari film ini kita melihat bahwa Imam Ridho hanya mau menjawab pertanyaan itu kepada si penanya, sedangkan kepada yang tidak bertanya Imam memilih untuk tidak memberikan penjelasan apapun. Poin ini penting untuk mendudukan posisi teologi dan filsafat dalam ilmu-ilmu keislaman. Filsafat dan teologi Islam itu tumbuh dan berkembang untuk memberikan jawaban atas berbagai persoalan dan diskursus ilmiah yang muncul di saat itu. Bukan sesuatu yang secara alamiah muncul dari dalam Islam. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.